Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap belajar, berkreasi, dan berinovasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu narasumber pada kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia pada sesi kali ini, Ibu Dr. Rahmawati MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Malang yang alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk sharing dan untuk berdiskusi lebih jauh terkait dengan topik kelas kita pada pagi hari ini, yaitu penelitian studi kasus. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta kelas virtual nasional dimanapun Bapak Ibu berada, semoga kelas ini ataupun materi ini bisa menjadikan wadah silaturahim kita dan sharing kita untuk menambah pengetahuan terkait dengan penelitian, khususnya pada jenis penelitian studi kasus. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, untuk kelas virtual kita kali ini, kita akan fokus pada penelitian studi kasus. Mungkin dari Bapak Ibu semua, ataupun para peserta yang sudah hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini sudah mengetahui. Ada yang sudah mengetahui ataupun ada yang sudah pernah melakukan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus, dan ada juga yang mungkin baru mendengar. Oh ya, ini penelitian studi kasus, kayaknya menarik nih. Saya coba akan mendalami seperti itu. Kita sepakat Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita akan coba dari awal terlebih dahulu. Bagaimana konsep terlebih dahulu ataupun teori dari penelitian studi kasus tersebut. Kemudian bagaimana prosesnya. Nanti di hari kedua dan hari ketiga kita akan lanjutkan pengembangannya seperti apa. Ataupun kita akan lebih dalam lagi melihat bagaimana pengumpulan data, ataupun kita akan coba untuk melihat contoh, ataupun kita akan bedah nanti contoh-contoh artikel ataupun laporan penelitian studi kasus seperti apa. Di peserta kali ini mungkin banyak yang dari unsur guru dan dosen, khususnya para pendidik, yang salah satunya memang kalau Bapak Ibu guru banyak yang masih fokus pada PTK ataupun penelitian tindakan yang lain. Yang sesungguhnya penelitian lain juga boleh Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan ataupun bisa melihat sesuatu yang lebih dalam lagi di bidang pendidikan itu. Jadi tidak hanya penelitian tindakan kelas Bapak Ibu, tetapi jenis-jenis penelitian yang lain seperti yang akan kita bahas ini adalah salah satu pendekatan penelitian yang sangat bagus dan cocok Bapak Ibu gunakan untuk mendalami sesuatu. Apakah fenomena tertentu ataupun kejadian-kejadian tertentu yang memang memiliki nilai makna yang mendalam. Nah, seperti itulah sedikit konsep dari penelitian studi kasus. Kita akan tidak hanya bertanya terkait dengan apa dan bagaimana, tetapi penelitian studi kasus itu lebih ke mengapa. Mengapa bisa terjadi, ataupun mengapa hal itu ada. Seperti itu. Jadi tidak hanya kita, kalau hanya sekedar bertanya apa dan bagaimana, sangat simpel sekali. Tetapi jika sudah bertanya tentang mengapanya dan bagaimana itu terjadi, kita akan butuh proses untuk mengumpulkan data sampai dengan menganalisis data yang lebih mendalam. Itulah studi kasus. Dan kesempatan kali ini kita akan lebih banyak sharing terkait dengan
materi kita pada Ibu narasumber, Ibu Dr. Rahmawati. Semoga Ibu bisa memberikan pencerahan ataupun pengetahuan terkait dengan pendekatan penelitian ini, sehingga Bapak Ibu peserta yang dari unsur guru, ada dosen dan peneliti khususnya bisa menerapkannya nantinya di masing-masing profesi. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk diketahui program ini adalah terselenggaranya dari Guru Inovatif Indonesia, yang mana salah satu yang ada di Indonesia. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, kelas ini adalah selama 3 hari Bapak Ibu, 3 hari sesuai dengan jadwal di poster dan undangan yang telah kami berikan. Hari Sabtu, kemudian hari Senin dan hari Selasa pada jam yang telah ditentukan di jadwal. Satu juga yang harus Bapak Ibu perhatikan, di kelas kami Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif, terkait dengan presensi, terkait dengan semua hal yang berhubungan dengan administratif kelas. Kami dari Guru Inovatif Indonesia lah yang akan menyiapkan secara keseluruhan. Jadi di link Zoom meeting tidak perlu Bapak Ibu sebut hadir seperti itu. Kami akan siapkan semua supaya Bapak Ibu bisa fokus pada belajar dan mengembangkan pengetahuannya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Untuk kesempatan pertama, mungkin sekitar 40 atau 50 menit, saya kasih kesempatan kepada Ibu narasumber, Bu Dr. Rahmawati, untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Dokter, saya persilakan. Terima kasih untuk Guru Inovasi Indonesia, dan juga selamat pagi untuk para Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terkait dengan materi pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan penelitian studi kasus. Mohon informasi apakah share screen saya sudah bisa tayang? Sudah oke, Bu. Alhamdulillah. Nah, terkait penelitian studi kasus, pada umumnya saya sangat percaya Bapak Ibu semua sudah pernah melaksanakannya, sedang melakukannya, atau bahkan akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika berbicara metodologi penelitian, studi kasus atau case study, ini merupakan salah satu bagian kecil dari yang namanya filosofi atau pendekatan dalam penelitian. Karena esensinya ketika digeneralisasikan, itu pendekatan penelitian itu ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Di mana pendekatan kuantitatif ini didasarkan pada filosofis ilmiah, hal-hal yang bersifat ilmiah, yang bersifat eksak, yang bisa diukur. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif ini filosofinya alamiah, naturalistik, berdasarkan sains. Nah, dari kedua pendekatan ini, untuk pendekatan kuantitatif ini lebih kepada verifikasi teorinya, uji kebenaran teorinya, sehingga muncul yang namanya hipotesa-hipotesa. Namun, kalau dalam pendekatan kualitatif ini namanya grounded teori. Jadi membangun suatu teori, suatu temuan baru. Ketika akan menggabungkan keduanya, ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan penelitian dengan pendekatan research and development, yaitu adanya pengembangan produk, bisa itu produk media pembelajaran dan sebagainya, maupun mixed method. Mixed method ini memadukan antara penelitian kuantitatif atau pendekatan kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu semua, kita akan berbicara terkait dengan case study atau studi kasus. Apa sih yang dimaksud dengan studi kasus? Jadi studi kasus ini merupakan riset mendalam dan terperinci yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan perbedaan nilai, kepercayaan, dan berdasar scientific teori. Dalam studi kasus ini ada 3 hal. Yang pertama, teori itu perlu diuji ke hal-hal yang lebih empiris. Yang kedua, teori itu perlu dibangun atau diciptakan. Dan yang ketiga, perlu untuk dimodifikasi.
Jadi ketika kita melakukan penelitian studi kasus, salah satu hal utama yang menjadi dasarnya adalah adanya keunikan. Baik keunikan apa yang akan diteliti, keunikan latar penelitian maupun cara pendekatan dalam mengumpulkan data penelitian. Nah, selanjutnya terkait dengan tujuannya, terkait dengan tujuan studi kasus, yang pertama, menggambarkan situasi individu atau kasus-kasus tertentu. Bisa berdasarkan fenomena, bisa berdasarkan peristiwa, dan sebagainya. Contohnya saat ini kita semua sedang mengalami kondisi di mana dari normal, kemudian pandemi ke arah new normal atau pasca pandemi. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas tentunya banyak sekali hal-hal yang akan diterapkan. Tidak semata-mata menggunakan virtual learning semua, tetapi mungkin bisa mengakomodasikan melalui blended learning. Nah, di sini hal tersebut juga dapat dijadikan salah satu tujuan atau salah satu topik untuk melakukan penelitian studi kasus. Karena apa? Di sini tujuannya menggambarkan situasi individu atau kasus, misalnya seseorang, bisnis, organisasi, institusi secara mendalam dan terperinci. Jadi ada perbedaannya. Ketika kita menggunakan kuantitatif seperti apa, kualitatif seperti apa. Nah, studi kasus ini merupakan salah satu bagian dari pendekatan kualitatif. Banyak ragamnya. Ada multi kasus, multi situs, etnografi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tujuannya mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus-kasus tersebut. Kasus era pasca pandemi yang diidentifikasi apa? Bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan setelah guru-guru, peserta didik semuanya terbiasa menggunakan virtual learning. Bagaimana menyiapkan gedung sekolahnya yang sebelumnya sempat ditinggal beberapa semester. Nah, tentunya perlu banyak perbaikan dan sebagainya. Nah, masalah-masalah tersebut diidentifikasi. Selanjutnya, menganalisis kasus dengan menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan melakukan penelitian dan memilih pendekatannya itu kualitatif dengan ragam atau jenis penelitiannya studi kasus, ini merupakan analisis kasus ini secara rinci, mendalam, dan juga dapat digunakan di berbagai rumpun keilmuan. Bisa untuk guru BK, guru PPKN, guru matematika, dan semuanya. Dan tujuan yang terakhir yaitu merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu, terutama untuk kasus yang memerlukan penyelesaian masalah. Karena ketika melakukan suatu penelitian, tentunya salah satu kegunaannya adalah untuk mencari atau mengetahui masalah dan mencari alternatif pemecahannya. Nah, pada penelitian atau pendekatan studi kasus ini akan menjawab how and why, bagaimana dan mengapa. Jadi kalau kita berbicara studi kasus ini lebih kepada prosesnya, how, bagaimana. Bukan sekedar what, apa. Dan juga why, mengapa, alasannya apa. Sehingga kita perlu melakukan penelitian itu dengan memilih pendekatan ini. Selanjutnya, tujuan khususnya menggambarkan fenomena secara kualitatif. Bisa nanti dalam bentuk analisis dokumen, studi literasi, wawancara, dan itu digambarkan, didisplaykan, ditayangkan atau disajikan. Selanjutnya, memahami makna suatu peristiwa. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penelitian atau memilih pendekatan studi kasus, ini sebenarnya kita akan mendalami suatu peristiwa yang terjadi. Mengapa di era pandemi ini kita wajib untuk mengikuti protokol kesehatan? Oh, karena adanya virus misalkan. Bagaimana untuk menangkal agar virus itu tidak menyerang tubuh kita? Tentunya diperlukan yang namanya protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, kemudian jaga kesehatan, mengenakan masker sebagai pelindung, mengikuti vaksinasi, dan sebagainya. Jadi, how, prosesnya itu ditelaah, diteliti, dikaji, dan why, mengapa, alasannya itu juga digali dan diidentifikasi. Selanjutnya, memahami perasaan orang lain. Jadi ketika kita melakukan pendekatan dengan studi kasus, ini ada sense-nya, ada perasaannya, ada feel-nya. Nah, selanjutnya dalam prosesnya ini ada hubungan yang
interaksi simbolik atau interaksi sosial. Karena dalam pendekatan kualitatif, salah satu cirinya adalah peneliti adalah key instrumen. Jadi seorang peneliti itu menjadi salah satu instrumen kunci juga, alat juga. Alat apa? Alat untuk mengetahui suatu hal, suatu topik, untuk mendalami suatu topik, dan juga untuk mengumpulkan data dari topik-topik tersebut untuk dilakukan pencarian solusi dari masalah yang ada. Nah, tentunya dalam prakteknya proses sosial ini interaktif antara latar penelitian, topik yang akan diteliti dengan diri peneliti sendiri. Maka dari itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti itu merupakan key instrumen atau instrumen kunci. Selain itu, tujuan khususnya juga menggali potensi dan masalah. Ketika Bapak Ibu melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan lain, itu masalah-masalah tidak akan begitu dalam dan detail akan mampu terjawab. Tetapi ketika memilih studi kasus, ini masalahnya bukan hanya sekedar detail, bukan hanya sekedar rinci, tetapi kedalaman dalam memperoleh makna itu amat sangat besar. Jadi bukan sekedar apa yang saat ini terlihat. Oh, Bu Rara hari ini mengenakan hijab warna ini. Oh, Bu Rara menyajikannya itu dengan menggunakan ekspresi tangan misalkan. Bukan sekedar itu. Tetapi sense-nya, rasa yang dirasakan, mimik muka, gestur, dan bahkan intonasi suara itu menjadi salah satu proses yang didalami dalam pendekatan studi kasus. Selanjutnya, mengkategorikan potensi dan masalah. Jadi ketika menggunakan pendekatan studi kasus, ini ada identifikasi dan kategori-kategori masalah secara lebih spesifik dibanding menggunakan pendekatan yang lain. Dan yang terakhir, ini merupakan mengkategorikan atau mengkombinasikan antar kategori untuk menemukan hipotesis. Nah, kata hipotesis ini akan lebih sering ditemukan pada pendekatan atau penelitian kuanti. Tetapi dalam pendekatan penelitian kualitatif ini disebut proposisi. Nah, itu terkait dengan tujuan khusus dari penelitian kualitatif menggunakan jenis pendekatan studi kasus. Selanjutnya, ada 5 karakteristik dari studi kasus itu. Yang pertama, objek penelitian sebagai kasus. Jadi karena ini dikasuskan, tentunya halnya itu tidak terlalu luas, tidak melebar. Misalkan asumsi kepala sekolah terhadap kinerja guru di seluruh Indonesia. Nah, itu terlalu luas kasusnya. Tetapi studi kasus itu tidak harus luas, tetapi boleh ke hal-hal yang kecil. Misalkan persepsi guru BK atau persepsi guru bimbingan konseling dalam menentukan arah peminatan siswa dalam memilih jurusan. Jadi itu hanya persepsi. Oh, persepsi guru BK ini seperti ini ketika menemukan suatu fenomena terkait dengan peminatan siswa dalam menentukan jurusan atau penjurusan di sekolahnya. Nah, jadi objek penelitian sebagai kasus. Jadi kasusnya ini tidak harus luas, boleh dalam kasus-kasus yang sedang atau kecil, tetapi kedalamannya ini benar-benar diinvestigasi. Nah, karakteristik kedua ini investigasinya mendalam, rinci, detail. Jadi ibaratnya kalau saya memberi contoh, ini bolpen ya. Ketika kita melihat ini bolpen, fungsinya apa? Untuk menulis saja. Warnanya apa? Ketika kita identifikasi, warnanya pink. Apakah sekedar itu? Tidak, ternyata ini ada mereknya. Kemudian ini panjangnya sekian. Kemudian ini menggunakan tinta yang boxy atau tinta biasa. Nah, di situ hal-hal yang mendalam. Mengapa warnanya pink misalkan? Itu juga menjadi hal-hal yang perlu untuk ditelaah. Filosofinya apa? Sehingga memilih menggunakan bolpen warna tersebut. Jadi investigasi mendalam dalam pendekatan studi kasus ini amat sangat diperlukan agar apa? Data yang nanti akan terkumpul itu. Nah, jadi pemaknaan ketika kita berbicara
pendekatan studi kasus. Selanjutnya dilakukan pada kondisi yang real, karena kasus, fenomena, peristiwa, jadi kondisinya nyata. Selanjutnya juga karakteristiknya teori sebagai acuan penelitian. Nah, bagaimana Bu ketika sebenarnya sudah ada teori? Contohnya teori MI ya, multiple intelligence, bahwa manusia memiliki 8 sampai 9 kecerdasan. Itu teorinya. Ketika akan dilakukan penelitian studi kasus dari 9 kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda itu, saya lebih ke kecerdasan yang mana? Oh, ternyata saya memiliki ke-9-nya. Tetapi pasti ada yang lebih mendominasi dari 9 kecerdasan tersebut. Nah, dari adanya teori dijadikan acuan penelitian untuk mendalami lebih dalam terkait dengan kasus, fenomena atau peristiwa. Selanjutnya juga menggunakan berbagai sumber data. Jadi dalam praktek pengumpulan datanya ini bukan sekedar feel, perasaan, tapi juga didasarkan pada data yang ilmiah, yang objektif. Baik itu dari segi sumbernya maupun dari data yang ditelaahnya. Itu terkait karakteristik pendekatan studi kasus. Nah, dalam praktek penelitian ada berbagai macam jenis studi kasus. Yang pertama explanatory. Yang kedua, exploratory. Yang ketiga, deskriptif. Selanjutnya yang keempat, studi kasus mendalam. Yang kelima, studi kasus instrumental tunggal atau studi kasus tunggal. Dan yang terakhir ini studi kasus jamak. Lalu bagaimana ketika kita akan memilih pendekatan studi kasus, tetapi kita tidak tahu itu jenis studi kasus yang mana? Nah, maka dari itu, ketika kita akan menentukan, kita akan memilih explanatory, exploratory, studi kasus tunggal, jamak, deskriptif, maupun studi kasus mendalam. Di sini ada gambar. Nah, di sini ketika Bapak Ibu menyaksikan, ini di hal yang paling atas, abu-abu yang paling atas, ini saya beri tanda panah dengan keterangan dangkal. Selanjutnya yang batu-batu koral warna coklat ini saya beri tanda panah sedang. Dan yang terakhir, yang abu-abu paling bawah yang lebih mengerucut, yang ada banyak ubur-uburnya, ini saya menganalogikan ini ubur-ubur. Nah, ini saya beri tanda panah mendalam. Dalam melakukan penelitian, ada yang bobot kasus yang di dalamnya itu sekedar di permukaan. Artinya apa? Hanya sekedar artikulasi semata. Misalkan, persepsi guru BK terhadap arah peminatan peserta didik dalam memilih jurusan misalkan. Itu hanya sekedar melihat persepsi dari guru BK. Tetapi ketika kita memilih melakukannya untuk pengumpulan data, pemaknaannya datanya sedang, berarti bukan hanya dari persepsi guru BK, alasan mengapa peserta didik ini menentukan atau memilih jurusan A, B, C, IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya, itu juga perlu digali. Sedangkan ketika mendalam, ini bukan hanya persepsi guru, atau how, bagaimana guru itu mempersepsikan, mengasumsikannya, bagaimana pula alasan dari peserta didik memilih jurusan, tetapi juga dikaji, digali secara mendalam, faktor penyebabnya, apakah karena lingkungan, apakah karena pengaruh teman sebaya, apakah karena perintah orang tua, atau karena memang tumbuh dari kata hatinya sendiri. Nah, setelah itu, setelah kita mengkaji semuanya, hal yang paling bagus, hal yang paling baik, hal yang seharusnya dilakukan dalam menentukan pendekatan studi kasus ini tentunya harus mendalam. Karena ketika pada dangkal ini kita hanya akan melihat pasirnya, ketika ini saya ibaratkan pantai. Kita hanya melihat pasirnya, deburan ombak berapa detik persekian itu ombaknya tinggi sekitar tingginya misalkan 2 sampai 3,5 cm misalkan. Sedangkan ketika kita sedang, ini kita sudah bisa menyelam lebih dalam terkait dengan
penelitian kita, datanya seperti apa, pengkajiannya, penganalisisannya seperti apa. Sehingga di sana ternyata, oh ternyata pantai itu bukan sekedar adanya pasir dan buih-buih air laut. Tetapi semakin ke dalam ternyata ada juga berbagai batu-batu dan makhluk hidup lainnya. Nah, apakah terhenti sampai di situ? Tidak. Ketika kita akan semakin ke dalam lagi, ke palung dan sebagainya, itu ternyata banyak sekali hal-hal atau temuan-temuan di dalam laut itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika Bapak Ibu nanti melakukan penelitian atau membuat buku atau hal apapun, akan lebih kaya makna, akan lebih kaya kebermanfaatan ketika dilakukan secara mendalam. Salah satunya tentunya melalui pendekatan studi kasus. Nah, selanjutnya ada berbagai jenis yang tadi sudah saya sampaikan. Explanatory itu yang seperti apa, Ibu? Explanatory ini menguji teori. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, ini ternyata diuji. Apakah, mohon izin, apakah Bu Hamidah ini yang lebih mendominasi kinestetiknya, naturalistiknya, atau justru musikalnya? Apakah Pak Yana ini lebih mendominasi logikal matematiknya dibanding musikalnya? Nah, itu dikaji secara mendalam. Itu akan sangat mempengaruhi dalam pendekatan ini. Dan selanjutnya bertitik pada pertanyaan dasar why, mengapa. Selanjutnya untuk exploratory ini bertitik pada what, jadi ini bisa multi kasus multi situs juga sebenarnya exploratory ini, tetapi exploratory ini lebih mengeksplor secara mendalam. Nah, selanjutnya terkait dengan jenis deskriptif, jenis studi kasus yang bersifat deskriptif. Ini mencakup studi explanatory maupun exploratory. Jadi bisa menguji teori, bisa menemukan teori baru secara mendalam, menjawab why maupun what-nya, dan juga melacak hubungan peristiwa, sosial budaya, menemukan fenomena kunci dalam peristiwa. Artinya apa ketika berbicara melacak hubungan peristiwa? Bisa periodisasi, periode tertentu. Misalkan era kepemimpinan kepala sekolah dalam memberikan wewenang di masa pandemi dengan new normal berbeda. Nah, itu dilacak. Periodisasinya itu kapan? Jadi ada runtutan-runtutan waktu atau peristiwa. Selanjutnya bertitik pada pertanyaan dasar what, how, and why. Jadi what apa? Kemudian how, bagaimana prosesnya? Dan why, mengapa? Jadi analisis atau studi kasus deskriptif ini, analisisnya nanti bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bagan, grafik, dan ini benar-benar dirinci secara mendalam atau dinarasi deskriptifkan. Selanjutnya kasus mendalam. Ini menjelaskan hubungan kausalitas. Mohon maaf ini salah ketik ya. Ini kasusalitas. Jadi yang benar kausalitas. Kausalitas ini hubungan sebab akibat. Hari ini saya bisa mendampingi kelas studi kasus dengan Bapak Ibu di seluruh Indonesia dikarenakan memang saya ingin berbagi. Oh, dikarenakan saya ada tugas. Oh, dikarenakan saya bertepatan memiliki waktu yang sama dengan Bapak Ibu dan sebagainya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Selanjutnya, selain menjelaskan hubungan juga gejala. Dan juga bertitik pada pertanyaan dasar 5W1H. 5W itu apa saja Ibu? Tentunya kita tidak asing lagi. Jadi what, where, why. Kemudian juga ada 1H. Yaitu how, bagaimana. Jadi 5W itu what, apa. Apa pengertian dari ini misalkan. Kemudian why, mengapa. Kemudian juga where, di mana. Dan sebagainya. Selanjutnya, jenis studi kasus tunggal, di mana umumnya melibatkan satu lingkungan tertentu. Misalkan kita mengambil sampel di Kota Malang.
Nah, kasus tunggal ini hanya melibatkan di Kota Malang saja. Nanti batasan penelitiannya tentunya tidak melibatkan kota-kota di luar Kota Malang. Selanjutnya ada periode tertentu juga, dan keunikan menjadi dasar utama. Selain itu juga menekankan pada aspek proses dibanding hasil. Nah, pada jenis studi kasus tunggal ini, umumnya kita akan memotret, kita akan meneliti terkait kekhasan sesuatu yang akan kita teliti. Misalkan reok Ponorogo, itu hanya ada di Kota Ponorogo. Misalkan kita akan meneliti terkait bagaimana emulsi pembuatan keripik apel. Itu tentunya ketika kita melihat kata apel yang identik dengan kota apel, itu kota mana? Oh, Kota Batu di Malang misalkan. Nah, itu juga menjadi salah satu yang dapat dilakukan untuk memilih kasus tunggal. Contoh konkretnya dalam pendidikan, ketika guru ataupun teman-teman di sini memilih kasus tunggal, itu biasanya kita dari hal yang kecil, tapi kita ingin menggambarkan secara lebih luasnya. Contohnya apa? Penggunaan blended learning dalam proses pembelajaran. Mengapa harus blended learning? Bagaimana caranya? Di mana nanti harus digunakan? Dan sebagainya. Nah, itu tentunya juga ada periodisasi tertentu. Contohnya kemarin kita sudah mengalami yang namanya masa pandemi, di mana kegiatan proses belajar pembelajaran sempat di awal-awal semester awal pandemi itu semuanya based on digitalisasi sistem. Artinya apa? Pembelajaran berbasis digital semua. Tapi ternyata itu ada periodisasinya, Bu. Di sekolah saya di Jawa Timur itu hanya sekitar 2 semester. Di tempat saya di Medan itu hanya 1 semester. Oh, berbeda. Di tempat saya itu sampai sekarang tuh masih pure menggunakan digitalisasi sistem dalam proses pembelajarannya. Nah, ada periodisasi tertentu. Biasanya ini lebih banyak digunakan ketika Bapak Ibu akan memilih topik penelitian terkait kepemimpinan karismatik misalkan, atau memilih terkait dengan penggunaan media di masa pandemi, atau mungkin topiknya nanti bisa terkait bagaimana tentang konsep merdeka belajar dan seterusnya. Nah, selain itu juga pada kasus tunggal ini menekankan aspek proses dibanding hasil. Jadi lebih diutamakan pada prosesnya. Mulai dari perencanaannya, hal-hal apa yang harus dilakukan, kemudian nanti bagaimana diorganisir, kemudian implementasinya seperti apa, sampai ke tahap controlling dan juga evaluasi sampai ke tindak lanjut pengembangan. Jadi lebih ke prosesnya. Contoh konkretnya, kita akan meneliti terkait proses pembelajaran blended learning. Apakah akan terlihat bahwa kegunaan blended learning dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik, misalkan? Aspek prosesnya di situ ditekankan. Apa itu blended learning? Bagaimana penggunaannya? Kemudian kebermanfaatannya, kemudian aplikasinya, kemampuan guru dalam menyajikan seperti apa, apakah hal tersebut mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik, atau peserta didik justru tambah bingung, atau justru membuat atau menekan biaya pemasukan atau biaya pengeluaran yang lebih besar. Nah, di sini proses-proses seperti itu diteliti. Baru nanti hasil dari implementasi kegunaan pembelajaran berbasis blended learning seperti apa, baru nanti akan ditemukan. Jadi hasil hanya sebagai hal yang diketahui, tetapi dalam prosesnya itu lebih kepada cara-cara yang akan ditempuh. Selain itu ada juga jenis studi kasus jamak ya. Kalau tadi kasusnya tunggal, kalau ini kasusnya jamak. Kasusnya jamak ini ada studi multikasus. Nah, studi multikasus ini bisa dilakukan di satu sekolah ketika memiliki kasus yang berbeda. Misalkan, implementasi SPMI di SMA Taruna Bakti. Nah, ketika berbicara SPMI, sistem penjaminan mutu internal, itu kan harus didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan. Ada standar isi, proses, pengelolaan, pembiayaan, dan seterusnya.
Nah, kasusnya ternyata implementasi SPMI di SMA Taruna Bakti ini ternyata ada kasus yang lebih pada optimalisasi standar pendidik dan tenaga kependidikan dan juga standar isinya. Nah, ini ada 2 kasus yang berbeda. Jadi studi multi kasus ini bisa dalam satu lokasi penelitian asalkan memiliki kasus yang berbeda dalam satu tema topik. Bisa juga ada lebih dari satu lokasi penelitian, bisa 1, 2, 3, dan ketiga lokasi penelitian tersebut memiliki kasus-kasus yang berbeda tetapi topiknya sama. Misalkan implementasi media pembelajaran screen kesomatik. Nah, screen kesomatik itu kan ketika Bapak Ibu guru sudah menyediakan PowerPoint, tetapi kita juga menyediakan video dan menjadi satu. Jadi bukan sekedar teks PowerPoint, tetapi juga video ketika guru menjelaskan itu ada. Nah, ini ternyata di ketiga latar ini memiliki kasus yang berbeda. Kasus di lokasi A, ini ternyata bagus hasilnya ketika menggunakan screen kesomatik. Yang di lokasi atau latar B misalkan, oh ternyata gurunya sudah mampu lancar. Ternyata WiFi atau sinyalnya atau lingkungan pendukungnya itu terlalu gaduh, terlalu berisik. Sehingga ketika guru menyampaikan, itu peserta didik sering tidak mendengarkan. Oh, kasus yang ketiga sama-sama implementasi blended learning dengan berbasis screen kesomatik di sini. Tetapi ternyata gurunya sudah mahir, peserta didiknya yang kurang begitu bisa memahami penjelasan karena mungkin gambar atau video yang disajikan kurang jelas. Kemudian PowerPoint yang seharusnya dalam bentuk PowerPoint lebih banyak ke PowerText dan sebagainya. Jadi ketika menggunakan pendekatan studi kasus, terutama kasus jamak, dan pada studi multikasus, ini bisa satu lokasi yang memiliki kasus yang berbeda dalam satu kesatuan topik yang sama, atau memiliki lokasi atau latar yang berbeda dan memiliki kasus berbeda. Jadi kasus fenomenanya itu memiliki perbedaan. Selanjutnya pada studi multisitus, ini tentunya karena berbicara situs berarti lokasi atau latarnya yang memiliki perbedaan. Jadi bisa ke 2 latar, 3 latar, 4 latar dan sebagainya. Selanjutnya kasus jamak yang ketiga bisa menggabungkan antara studi multikasus dan multisitus. Situsnya banyak, kasusnya banyak dari beragam hal tetapi satu kesatuan tentang media pembelajaran. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika berbicara penelitian studi kasus ya, ini kasus itu sebagai lokus. Jadi suatu peristiwa, suatu fenomena itu dipandang sebagai lokus. Lokus itu apa? Intrinsic case study. Jadi kasus itu dipandang ada suatu fenomena, ada suatu permasalahan. Nah, di mana permasalahan ini tentunya harus ditelaah, diteliti untuk mampu mencari pemecahannya. Dan juga bisa dikategorikan ketika intrinsik ini berdasar apa yang akan dikaji ditelaah secara lebih mendalam, lebih rinci. Nah, contoh yang saat ini lagi hits ya Bapak Ibu, ada selebgram Laura Anna yang kemarin sempat dikremasi dan sebagainya. Itu sebagai salah satu yang dapat dianggap kasus dan dilakukan penelitian. Mengapa kronologi kejadiannya seperti ini? Apa faktornya? Pengaruhnya seperti apa? Dan sebagainya. Dan dideskriptifkan. Selanjutnya, penelitian studi kasus ini juga dapat dipandang sebagai kasus sebagai instrumen pembukti atau instrumental case study. Jadi, ada bukti bahwa fenomena ini terjadi dikarenakan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Contoh konkretnya ketika dalam proses pendidikan. Siswa akan sering mengalami kejenuhan atau siswa mengalami kejenuhan ketika guru menyampaikan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang monoton, contohnya ceramah. Pasti itu siswa akan mengalami kejenuhan. Nah, untuk membuktikannya maka diperlukan yang namanya penelitian. Diteliti benar enggak sih, baik itu bisa dilakukan melalui observasi, cara guru mengajar, bisa dilakukan melalui dokumentasi, bisa juga melalui wawancara, baik antar guru, wawancara ke guru maupun ke siswanya. Selanjutnya, pada penelitian studi kasus, ini single case research. Jadi artinya apa?
penelitian ini pada kasus-kasus tertentu, di mana latarnya tidak terlalu luas, tetapi faktor kedalaman, intensitas, kemudian inspeksi secara rule itu benar-benar dilakukan. Dan juga dapat multiple case research. Nah, terkait dengan kasus sebagai lokus ini, bisa dilakukan single case research, misalkan kemacetan lalu lintas di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Jadi kita hanya akan melihat kemacetan lalu lintas di kawasan Malioboro. Kenapa kemacetan itu terjadi? Mengapa kemacetan itu terjadi? Bagaimana kemacetan itu bisa terjadi? Faktor penyebab kemacetan seperti apa? Kemudian dampaknya kepada pengguna jalan seperti apa? Nah, itu contoh untuk kasus sebagai lokus. Nah, selanjutnya juga kasus sebagai instrumen pembukti ini bisa dilakukan single case, bisa juga multi case. Contohnya, kemacetan lalu lintas di Yogyakarta. Studi kasus di kawasan Malioboro. Jadi peneliti hanya akan melihat bagaimana kemacetan lalu lintas yang ada di Yogyakarta, khususnya lokasinya di Malioboro. Jam berapa biasanya angka kemacetan ini meningkat? Jam berapa biasanya angka kemacetan ini turun, dan seterusnya. Selanjutnya, dalam penelitian studi kasus sebagai instrumen pembukti, juga dapat dilakukan melalui multiple case. Jadi multiple case itu kasus yang memiliki ragam banyak. Nah, contohnya kemacetan lalu lintas di Yogyakarta, studi kasus di kawasan Gejayan dan Malioboro. Nah, di sini menunjukkan sama judulnya, kemacetan lalu lintas di Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan sama, studi kasus. Tapi kawasannya yang berbeda. Artinya apa? Multiple case-nya ini kasusnya sama, tetapi kawasannya itu berbeda. Ada yang di daerah Gejayan dan juga daerah Malioboro. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Bu ketika kita akan membuat rancangan studi kasus? Jadi mohon izin ya Bapak Ibu, ini saya sampaikan materi terlebih dahulu sebelum nanti kita buka untuk sesi tanya jawab. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melakukan terkait penelitian tentang studi kasus ya, atau menggunakan pendekatan atau rancangan studi kasus, yang pertama yang harus Bapak Ibu penuhi adalah siap. Jadi kesiapan dulu. Siap untuk apa? Siap tentang apa? Siap dengan apa yang akan diteliti. Jadi misalkan Bu Rani, Bu saya ingin meneliti tentang efektivitas pembelajaran di era pandemi misalkan. Misalkan ada lagi peserta hari ini yang akan meneliti tentang bagaimana pendekatan yang efektif untuk menumbuhkan semangat membaca peserta didik. Nah, jadi harus tahu dulu apa yang akan Bapak Ibu teliti. Selanjutnya, data apa yang harus dikumpulkan? Kalau tadi saya ingin mengetahui terkait dengan bagaimana penerapan media pembelajaran di era pandemi, berarti data yang harus dikumpulkan, bahan yang akan digunakan seperti apa, media yang dipilih seperti apa, bagaimana prosesnya, untuk kelas berapa, melibatkan siapa saja, dan seterusnya. Nah, data-data itu bisa melalui dokumen atau studi literasi sebagai penunjang, bisa secara langsung melalui wawancara dengan guru ataupun peserta didik, bisa juga melakukan analisis dokumentasi melalui dokumen-dokumen RPS-nya bentuknya seperti apa, SAP-nya bentuknya seperti apa, medianya seperti apa, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana mengumpulkan data? Nah, mengumpulkan data ketika kita memilih rancangan studi kasus tentunya tidak terlepas dari 3 hal, WOD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bu, apakah hanya ini? Bisa juga ditambah instrumen lain ketika kita menggunakan rancangan studi kasus. Misalkan membuat instrumen skala Likert untuk konsensus. Terutama ini akan digunakan ketika akan mengimplementasikan kebijakan baru atau ingin mengetahui persepsi orang lain tentang suatu kejadian atau fenomena. Selanjutnya juga bagaimana nanti menganalisis hasilnya. Nah, terkait dengan analisis dalam rancangan studi kasus, ini tentunya akan kita bahas lebih mendalam lagi pada
pertemuan yang akan datang. Tetapi di sini saya akan menyampaikan bahwa ketika kita menganalisis hasil dari rancangan penelitian kita, itu tentunya harus disesuaikan dengan situasi kondisi real di lapangan. Kalau nanti hasilnya itu lebih banyak hal-hal yang bersifat naratif deskriptif, berarti nanti proses analisanya tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengumpulan data, kemudian kondensasi data, display data, sampai ke verifikasi data. Tapi kalau misalkan saya menggunakannya itu multi kasus, Bu Rara, saya menggunakannya multi situs, berarti tentunya ada yang namanya analisisnya komparatif konstan, membandingkan antara situs 1, 2, misalkan kasus 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk rancangan studi kasus dalam konteks ini mendalam, tentunya akan kita gunakan melalui analisis Miles, Haberman, dan Saldana melalui 4 tahapan. Pengumpulan data, kemudian kondensasi data, display data, sampai pada verifikasi data. Selanjutnya, terkait dengan langkah-langkah studi kasus, jadi ada 5 langkah utama. Yang pertama, pemilihan kasus. Jadi tujuannya itu harus purposif, menjadikan objek, bisa orang, bisa lingkungan, bisa program, kebijakan, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ada ukuran kompleksitas objek itu harus real. Jadi itu di mana? Oh, di SMA Selamat Pagi Indonesia. Oh, di SD Taruna Nala. Oh, di SMP Cinta Kasih Bunda. Jadi objeknya itu real. Selanjutnya pengumpulan datanya melalui WOD ya, wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian pengumpulan data disesuaikan dengan masalah dan lingkungan penelitian atau situasi dan kondisi. Selanjutnya analisis datanya ini merupakan proses pengorganisasian, pengkategorian, coding data, kondensasi, dan display. Untuk analisis data, pengumpulan dan analisis sampai nanti penulisan laporan ini akan saya jelaskan lebih rinci di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya perbaikan. Nah, dalam menganalisis suatu data, Bu, datanya itu sudah saya kumpulkan, sudah saya analisis. Apa hal selanjutnya yang harus dilakukan? Diuji keabsahan data. Nah, dalam uji keabsahan data ada 4 derajat keabsahan. Yang pertama credibility, kredibilitas, transferability, kebermanfaatan atau ketertransferan antara data di lapangan dengan pemahaman peneliti, dan juga dikaitkan dengan teori pendukung. Selanjutnya ada dependability, kebergantungan antara informan, lingkungan, peneliti terkait dengan topik yang diteliti, dan juga confirmability. Nah, dalam keabsahan data ini kita kenal ada proses member check, triangulasi, perpanjangan penelitian, dan seterusnya. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu penulisan laporan. Nah, dari data-data yang sudah tadi dikumpulkan, dianalisis, diuji keabsahannya, kemudian menghasilkan verifikasi data, baik itu dalam bentuk proposisi maupun temuan akhir, dan kemudian disusun dan dilaporkan. Nah, ketika saya mengutip teori dari ahli, yaitu dari Yin, ada dalam implementasi penelitian studi kasus ini, di dalam mengimplementasikan pendekatan studi kasus, Bogdan dan Biklen dalam Yin ya, ini sudah ditulis ulang oleh Yin, ini memberikan petunjuk desain yang disajikan dalam bentuk cerobong atau funnel. Cerobong itu kan semakin ke bawah semakin mengerucut. Nah, ini karena apa? Yang pertama, cerobong paling atas ini broad question gathering of general information and data. Kita akan hanya melihat peristiwa. Oh, saat ini peristiwanya ini sudah lebih ke era pasca pandemi dibanding era pandemi. Itu peristiwa global. Cerobong paling atas. Selanjutnya ada checking, looking for verification. Ketika kita sudah berada di era pasca pandemi, apakah sistem pembelajarannya itu akan sama? Semuanya 90% daring. Oh tidak, tentunya ada blended learning. Ada sebagian tatap muka, ada sebagian tetap menggunakan virtual. Itu di cross check. Benar nggak sih? Guru-guru sudah menerapkan itu. Benar nggak sih kebijakan sekolah untuk support sebagai supporting system dengan menyediakan fasilitas yang memadai sudah ada, dan seterusnya. Kemudian cerobong yang ketiga, testing. Dicoba ke lapangan langsung. Masalah apa yang dihadapi di era pasca pandemi? Apakah
peserta didik masih ditemukan yang memiliki tingkat kejenuhan, yang sudah terbiasa mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui grup WA sambil tiduran, kemudian harus datang ke sekolah ini masih bangunnya kesiangan dan sebagainya. Nah, ini di testing. Dan selanjutnya cerobong yang paling bawah itu confirming, dikonfirmasi. Jadi ketika Bapak Ibu memilih rancangan penelitian studi kasus, ini tentunya desain rancangan ini disajikan dalam bentuk cerobong. Dari hal yang paling global, kemudian semakin mengerucut ke bawah sesuai dengan kasus yang akan didalami maupun dikaji. Nah, Bu, apakah ada keuntungan dan kelemahan dari studi kasus ini? Keuntungannya sumber daya yang tersedia untuk penelitian ini langka. Karena apa? Dasarnya keunikan itu tadi. Artinya apa? Di sekolah satu sama sekolah lainnya tentunya memiliki keunikan yang berbeda. Sekolah di Kota Malang dengan sekolah di pinggiran Malang atau Kabupaten Malang tentunya juga memiliki sumber daya yang berbeda. Nah, kelangkaan itu bisa dari strategi yang digunakan, kemudian program-program unggulan sekolah maupun bagaimana cara sekolah dalam memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didiknya. Nah, selain itu juga bisa keunikan ini dilihat dari segi lingkungan sekitar pendukung. Oh, ada sebuah sekolah berbasis agama, tetapi ini mohon maaf di lingkungan yang masyarakatnya dalam tanda kutip ini di dekat, mohon maaf sekali, era lokalisasi misalkan. Nah, itu unik. Apakah nanti benar-benar sekolah ini mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik ketika di lingkungan seperti ini? Keunikan itu perlu juga untuk diteliti atau ditelaah. Sehingga ketika ada suatu problem di sana, kita sebagai peneliti itu bisa untuk mencarikan solusinya. Sebaiknya seperti apa, bagaimana prosesnya. Nah, selanjutnya keuntungannya biaya tidak terlalu besar. Karena apa? Karena dalam bentuk cash ini kan dalam lingkup yang biasanya tidak terlalu luas, lebih kecil, tentunya biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Tetapi kedalamannya yang harus diperbesar, tentunya terkait dengan waktu dan juga tenaganya. Karena data yang harus digali itu harus lebih mendalam. Selain itu keuntungannya juga peneliti dapat membandingkan sejumlah pendekatan yang berbeda-beda terhadap satu masalah. Jadi misalkan tadi masalahnya ini pembelajaran blended learning. Nah, tentunya ketika blended learning diterapkan di sekolah-sekolah, di beberapa sekolah atau sekolah-sekolah tertentu tentunya masalah yang muncul beda-beda. Dari wifi yang sinyalnya kurang bagus, dari ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai, dari kondisi sumber daya manusia penggunanya, dari peserta didik sebagai salah satu ini hal yang terkait dengan penggunaan pembelajaran tersebut dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan keuntungannya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih pendekatan studi kasus, ini banyak sekali keuntungan-keuntungan karena data ataupun hasil penelitian yang akan Bapak Ibu sampaikan itu akurasinya lebih tinggi karena kedalamannya, kerinciannya dan pemaknaan yang diperoleh lebih besar dibanding menggunakan rancangan jenis pendekatan lain. Selanjutnya, selain memiliki keuntungan juga ada kelemahannya. Apa saja kelemahannya? Yang pertama dari segi statistik, cara pengambilan kesimpulan ini, tingkat keabsahannya ini bukannya tidak absah, tetapi karena waktunya yang long term, yang panjang, kadang peneliti ini sendiri merasa memiliki tingkat kejenuhan yang tinggi. Kasusnya tuh sudah seperti ini, tetapi ternyata ketika ditriangulasi, di member check, di perpanjangan observasi, ternyata ada muncul klaster kasus baru misalkan. Jadi itu akhirnya karena sifatnya fleksibel, tentunya harus di-cross check lagi ke lokasi penelitian. Selanjutnya menyita waktu, karena tadi yang saya sampaikan, kalau keuntungannya biaya tidak terlalu besar karena hanya satu lokasi kecil misalkan. Tapi ini menyita waktu karena kedalamannya harus digali secara detail dan rinci. Selanjutnya juga adanya efek Hawthorne, yaitu tingkat kejenuhan, tingkat fleksibilitas yang tinggi, bahkan kasus atau fenomena ini kan ada periodisasi tertentu misalkan. Nah, itu kadang ketika kita tidak segera menyelesaikan proses riset kita, sudah ada peristiwa yang lebih besar, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini Bapak Ibu sebenarnya ini tidak menjadi hal yang harus saya sampaikan, tapi saya berkeinginan
untuk membantu nanti misalkan ketika Bapak Ibu ingin melakukan suatu penelitian. Jadi terkait bagaimana cara memilih judul penelitian yang bagus. Bagaimana konteks penelitian yang seharusnya. Bagaimana cara merumuskan fokus penelitian. Nah, ketika kita akan melakukan penelitian, dalam benak Bapak Ibu ini pertama yang harus ada ini menurut Bapak Ibu apa? Jadi pertama yang harus ada ini menurut Bapak Ibu apa? Yang harus ada dulu. Apakah judulnya dulu? Apakah latar belakang mengapa Bapak Ibu memilih itu? Atau karena masalah yang muncul dulu? Silakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan, kita lebih ke interaksi. Mohon maaf Bu Dokter, bisa Ya. diselesaikan terlebih dahulu, nanti ada sesi diskusi setelah penyampaian. Oke, Nah, bisa baiklah. dijawab di chatting saja Bapak Ibu. Masalah terlebih dahulu, Bu Ya. Pak Oke. Deris. Kemudian Masalah terlebih dahulu. Oke, ada dari Bu Aderisna, Bu Iwu, Bu Suprapti, dan Bapak Ibu yang lain. Nah, benar. Ketika kita akan melakukan penelitian, yang harus kita cari dulu itu masalahnya. Masalah itu apa sih, Bu? Masalah itu kesenjangan. Jadi adanya kesenjangan antara harapan ideal dengan kenyataan yang ada. Saya berharap nanti putri saya menjadi dokter, misalkan. Tetapi ternyata putri saya tidak ingin menjadi dokter, misalkan. Nah, di situ ada masalah. Nah, itu yang akan diteliti. Nah, setelah masalah muncul, baru nanti direkonstruksi menjadi judul penelitian. Nah, judul penelitian ini tentunya harus dirumuskan secara jelas. Mengandung fokus-fokus isi yang akan diteliti, baik itu konstruk, subjek, latar, maupun hubungan ketiganya. Dirumuskan dalam bentuk frase. Tidak lebih dari 20 kata. Jadi judul penelitian yang ideal itu antara 10 sampai 15, maksimal itu 20 kata. Karena semakin singkat padat jelas, itu juga penyampaian ke khalayak pembaca juga akan semakin bagus. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan judul penelitian, ini harus didasarkan dengan adanya suspense. Suspense itu apa? Kemenarikan, sesuatu hal yang membuat orang lain itu penasaran sehingga ingin membaca penelitian tersebut. Selanjutnya, jika terlalu panjang dipecah menjadi ibu dan anak judul, misalkan penelitian apa di mana. Nah, selanjutnya terkait dengan konteks penelitian, jadi permasalahannya itu secara jelas dijadikan dasar, kemudian kesenjangan antara hal yang ideal dengan harapan itu dirangkum secara teoritik, kemudian juga ditambahkan wawasan peneliti melalui parafrase dan diperkuat dengan rujukan. Itu untuk konteksnya. Selanjutnya menentukan fokus penelitian ini, masalah penelitian kualitatif dalam konteks studi kasus ini dibatasi oleh fokus. Jadi yang diteliti harus sesuai fokus. Kemudian masalah bersumber dari pengalaman, pengamatan, pengetahuan maupun hal lainnya. Rumusan masalah sifatnya tentatif, bisa berubah karena dalam penelitian kualitatif itu kan fleksibel dan masalah lebih menekankan pada proses daripada hasil. Jadi ini saya beri contoh implementasi SPMI dalam mewujudkan SNP Plus di SMA Penuh Harapan. Persepsi guru tentang pelayanan arah peminatan peserta didik. Analisa peran orang tua dalam peningkatan minat belajar siswa. Nah, ini contoh-contoh penelitian dalam studi kasus. Nah, yang terakhir, misalkan ini ada judul implementasi SPMI dalam mewujudkan SNP Plus di SMA Penuh Harapan. Fokus penelitiannya, apa itu SPMI? What? Apa itu SNP Plus? Nah, selanjutnya how? Bagaimana implementasi SPMI dalam mewujudkan ini? Apa strategi? Bagaimana prosesnya? Kemudian prosedur siklus implementasinya seperti apa? Hasil capaian seperti apa? Faktor penghambat dan pendukung seperti apa? Alternatif mengatasinya seperti apa? Sampai pemberdayaan faktor pendukung itu seperti apa? Nah, ini terkait bagaimana ketika Bapak Ibu nanti akan merekonstruksi suatu penelitian. Nah, itu terkait dengan materi pada pagi hari ini. Silakan saya kembalikan ke moderator ya, Pak Suhardi. Dan untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak sharing and caring terkait dengan topik materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rahmawati terkait dengan materi pada pagi hari ini tentang studi kasus. Ini adalah salah satu pendekatan yang
Bapak Ibu bisa gunakan dalam penelitian, sehingga mungkin bisa memperkaya terkait dengan metode penelitian apa yang Bapak Ibu gunakan. Tidak hanya ada yang kuantitatif, ada yang penelitian tindakan. Nah, satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu narasumber terkait dengan kasus ataupun keunikan satu objek tertentu yang nantinya kita sebagai peneliti akan mendalami. Jadi pertanyaannya memang tidak apa lagi, yaitu tetapi lebih kepada bagaimana terjadinya dan kenapa bisa terjadi dan bagaimana proses terjadinya. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di luaran sana banyak melihat hal yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Misalkan ada satu sekolah, ada satu objek tertentu yang berbeda gitu kan. Ada yang mungkin yang berprestasi, siswa yang berprestasi sekali di sekolah. Nah, itu bisa jadi kasus Bapak Ibu. Kasus tidak berarti kasus yang negatif ya Bapak Ibu. Kasus bisa dalam penelitian berupa yang positif, yang unik, yang memiliki nilai tersendiri yang akan Bapak Ibu teliti. Nah, ada siswa yang berprestasi, kemudian Bapak Ibu sebagai peneliti akan melihat sejauh mana, bagaimana siswa tersebut belajarnya misalkan, bagaimana pola belajarnya, ataupun bagaimana keseharian siswa tersebut dalam belajar. Nah, ini yang peneliti di kasus lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, di kelas kami di Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan presensi. Semua administratif akan kami siapkan. Jadi tidak perlu Bapak Ibu chat hadir, saya dari ini hadir gitu. Karena mungkin ada beberapa peserta yang akan terganggu, makanya kami dari panitia akan menyiapkan keseluruhan nanti dari presensi, dari sertifikat, daftar hadir dan sebagainya. Bapak Ibu silahkan fokus pada pengembangan pengetahuan terkait dengan materi kita. 30 menit lagi Bapak Ibu kita sesi diskusi ataupun sharing. Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting dan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silahkan. Yang pertama Bapak Muhammad Taufikur Rahman. Silahkan Bapak Taufik. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Muhammad Sohadi sudah memberikan kesempatan, dan juga terima kasih pada Ibu Dr. Rahmawati SPD MPD yang sudah memberikan materi luar biasa. Oke, jujur Ibu, Bapak, ini adalah kali pertama saya mengikuti seminar tentang penelitian studi kasus. Ketika melihat flyer ini juga bingung apakah ini bermanfaat untuk guru gitu ya. Saya adalah seorang guru dari Badri Asaliyah dengan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, melihat beberapa contoh yang contoh judul yang diberikan Ibu Rahmawati tadi, kayaknya ini mirip-mirip PTK Bu ya, mirip-mirip PTK, tapi mungkin nggak tahu, mungkin nggak ada siklusnya kali ya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya, seberapa jauh penelitian studi kasus ini bermanfaat bagi saya khususnya sebagai guru, dan ketika saya melakukan penelitian studi kasus, bagaimana saya melaporkan penelitian ini, dan apakah ke depannya penelitian ini memang bermanfaat bagi guru, khususnya peningkatan karir seorang guru gitu. Oke, untuk sementara itu dulu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ini ditampung dulu atau bagaimana? Terima kasih Ibu Bapak Taufikur Rahman terkait dengan pertanyaannya. Mungkin persepsi ataupun asumsi Bapak Ibu guru khususnya masih mungkin banyak yang hanya berpikir PTK gitu ya. PTK penelitian tindakan dan sejenisnya. Ataupun kepala sekolah, banyak yang hanya berpikir penelitian tindakan sekolah gitu, penelitian tindakan pengawas, dan padahal banyak sekali pendekatan penelitian yang ada di luaran sana yang bisa digunakan juga. Dan menurut info para tim penilai angka kredit itu, penelitian Bapak Ibu tidak harus penelitian tindakan kelas. Nah, ada beberapa tim penilai yang saya ajak diskusi, apakah benar guru itu harus PTK saja gitu ya. Nah, jawaban beliau dari penilai angka kredit itu tidak gitu. Bisa menggunakan penelitian pengembangan, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif seperti itu. Silakan Bu Rahmawati Oke. Langsung dijawab ya. Ya. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya.
Jadi terkait dengan penelitian studi kasus apakah akan memberikan kontribusi kebermanfaatan untuk guru, yang pasti dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan apapun akan senantiasa memberikan nilai kebermanfaatan. Nah, bedanya dengan PTK itu apa? Kalau PTK mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukannya, itu ada siklus-siklusnya dan siklus ini menjadi satu rangkaian. Tetapi kalau dalam studi kasus ini tidak selalu berdasar siklus tersebut, tetapi bisa sekedar mendeskripsikan, meneliti, menelaah terkait fenomena, kemudian dibentuk dalam bentuk artikel atau buku, kemudian diterbitkan. Kalau artikel tentunya disubmit ke jurnal, atau mungkin dalam penelitian itu Bapak Ibu ikutkan ke kegiatan proceeding. Nah, beda yang pertama, kalau PTK senantiasa erat adanya siklus yang tidak boleh terputus. Kalau dalam penelitian studi kasus itu tidak harus terikat siklus, tetapi juga boleh menggunakan siklus dalam prosesnya. Hal kedua yang menjadi ciri pembedanya yaitu dalam siklus kita hanya akan melihat suatu kasus tertentu dalam tahapan-tahapan prosesnya. Kalau dalam studi kasus ini bukan hanya melihat how-nya tetapi juga why, mengapanya. Sehingga dari masalah yang muncul prosesnya seperti apa, dicarikan alternatif, mengapa memilih alternatif tersebut sehingga menjadi yang namanya temuan baru atau teori baru. Nah, bagaimana ketika dalam penerapannya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Nah, bisa digunakan untuk mengamati bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik melalui media pembelajaran yang Pak Taufik gunakan, itu bisa jadi. Kemudian bisa juga melihat bagaimana sense making yang mampu menjembatani kedekatan antara pendidik dan peserta didik dalam kaitannya peningkatan pemahaman materi yang disampaikan dan sebagainya. Nah, selanjutnya kebermanfaatan yang tidak kalah pentingnya ketika Bapak Ibu memilih pendekatan studi kasus ini juga bisa untuk dikembangkan menjadi PTK. Itu. Yang kedua, kebermanfaatannya yaitu dalam penelitian ini bukan sekedar terikat siklus, bukan sekedar bisa dikembangkan menjadi PTK, tetapi juga menjadi salah satu hal esensi ketika Bapak Ibu ingin mengetahui segala sesuatu secara detail, secara rinci, yang tentunya berfungsi untuk keberlanjutan minat atau pengembangan diri Bapak Ibu. Dan yang terakhir, salah satu mengapa harus memilih studi kasus ini, keunikan itu dapat terpotret, terdeskripsi, bukan sekedar melihat apa yang tampak, tetapi mengapa itu tampak, filosofi di belakangnya seperti apa, faktor penyebabnya apa, dan sebagainya. Jadi rancangan studi kasus ini secara global ini akan lebih mengakumulasikan hal-hal yang tidak hanya nampak di mata, tidak hanya terlihat di data, tapi feel, kemudian sosial budaya, lingkungan, kebijakan itu akan sangat mempengaruhi. Jadi ketika kita berbicara terkait kebermanfaatannya akan sangat bermanfaat. Dan yang tidak kalah pentingnya karena ini dalam satu kasus ya, atau kasus tidak selalu negatif seperti yang tadi yang sudah disampaikan juga dan ditekankan oleh moderator, kita akan lebih mendalami mengetahui segala sesuatu itu berdasar intinya. Kalau PTK mungkin ada yang masih sebatas artikulasinya. Oh, ternyata sampai ke kulit bagian dalam, Bu. Tetapi kalau studi kasus karena mendalam, karena rinci, ini sampai ke tulang-tulangnya. Bukan sekedar kulitnya, sarafnya, tetapi sampai ke tulang-tulangnya. Nah, kebermanfaatannya tentunya akan sangat banyak ketika Bapak Ibu tentunya yang memiliki minat di bidang kepenulisan untuk bukan sekedar menjadi pendidik di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Melalui apa? Melalui karya Bapak Ibu, melalui riset-riset penelitian ataupun buku ataupun proceeding dan sebagainya. Nah, itu jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan Bapak Taufik ya. Selamat bergabung di kelas virtual learning ini Bapak. Saya juga alhamdulillah baru pertama untuk di sesi bergabung dengan join ini. Sebelumnya saya lebih banyak ke hal-hal yang bersifat kebijakan dari Kemendikbud. Seperti itu Bapak Taufik, terima kasih pertanyaannya, tetap semangat untuk mengaktualisasikan dirinya. Baik, mohon izin saya lanjutkan Ibu, ini Bapak Dr. Suhardi.
kebetulan ada panggilan mendadak. Oh iya. Perkenalkan, saya melanjutkan menjadi moderator. Oh Nama iya saya Pak Randy. Ya mungkin sebagian besar Bapak Ibu di sini sudah hafal dengan saya. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bapak Muji untuk bertanya secara langsung. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Randy Pratama MPD dan kepada Ibu Dr. SPD MPD atas kesempatan. Mungkin sama dengan tadi Pak Muhammad Taufik Rahman. Saya juga pertama kali untuk sebenarnya yang terkait dengan studi kasus. Mohon izin perkenalkan, saya latar belakang adalah sebagai guru BK di salah satu sekolah di Kota Magelang, Jawa Tengah. Nah, pertanyaan kami Bu Rahmawati bahwasanya untuk studi kasus ini kalaupun nanti diterapkan kepada siswa, apakah bentuknya bisa individu ataukah harus klasikal? Itu yang pertama. Dan yang kedua, batasan waktu untuk kita melakukan semacam penelitian studi kasus ini berapa lama waktunya? Apakah mungkin 1 semester, 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya? Mohon penjelasannya. Dan terima kasih atas pencerahannya. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, mungkin bisa langsung direspon. Iya, terima kasih Pak Muji nggih. Pertanyaan dari Pak Muji Suprayatno, terima kasih Bapak, selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, apakah dalam penelitian studi kasus ini bisa dilakukan secara individu ataupun klasikal? Jadi ini bisa ketika kita akan melihat suatu fenomena, suatu peristiwa yang terjadi, suatu hal yang bersifat etnografi bisa, periodisasi bisa, sejarah bisa, maupun kasus bisa, dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Bisa juga melalui sistem campuran, kan tadi ada berbagai jenis studi kasus, ada yang eksploratori, eksplanatori, kemudian kasus tunggal, kasus mendalam, deskriptif maupun kasus majemuk. Nah, ketika kita menggunakan individu, tentunya jenis penelitian atau pendekatan studi kasus yang dipilih adalah yang mendalam. Karena apa? Kasusnya ini tunggal, melibatkan individu-individu tertentu. Sedangkan prosesnya bisa menggunakan klasikal maupun non-klasikal. Tetapi ketika kita akan memilih atau melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus yang bersifat ini multi ya, itu bisa multi kasus, kasusnya yang ada lebih dari satu dalam satu latar, atau latarnya yang ada lebih dari satu terkait dengan topik yang diteliti, itu juga bisa menggunakan pendekatan klasikal maupun non-klasikal. Yang membedakan apa? Hanya terkait dengan kedalaman, kemudian identifikasi, kategorisasi, dan juga didasarkan pada keunikan. Keunikan ini bisa keunikan dari sudut pandang lingkungan, sudut pandang institusi, sudut pandang cara yang digunakan maupun dari segi lainnya. Contohnya dari segi lainnya faktor penyebabnya. Atau mungkin faktor penghambatnya, faktor pendukungnya, budaya yang ada di sekitar lokasi tempat penelitian tersebut dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaannya batasan waktu berapa lama? Apakah bisa 1 bulan Bu, 3 bulan, 1 semester, 1 tahun atau multi years? Nah, karena kita melakukan studi kasus itu kan tentatif. Jadi karena kasus itu tentatif, tentunya waktu yang diperlukan lebih minim dibanding PTK. PTK itu harus ada proses. Siklus 1 sekian-sekian, treatment. Siklus 2 sekian-sekian, siklus 3, nah itu. Nah, keunggulannya studi kasus dibanding PTK ini memakan waktu tidak terlalu lama. Yang lama itu pendalamannya. Jadi studi kasus ini idealnya dalam waktu 1 sampai 3 bulan itu bisa selesai dan itu hasilnya mendalam. Ketika kita menerapkan WOD, wawancara observasi dokumentasi, dari berbagai sumber dengan dilakukan 4 derajat uji keabsahan data, ada triangulasi, kemudian ada dependability dan sebagainya. Bisa juga ini dibentuk dalam 1 semester, bisa juga 1 tahun. Yang membedakan apa? Terkait topik yang akan diteliti. Misalkan program humas di sekolah atau program bimbingan
pemetaan karir siswa di sekolah. Nah, tentunya kalau pemetaan karir itu fungsionalisasinya 1 tahun, tidak hanya 1 semester. Atau mungkin bisa multi years, Bu. Ini nanti pemetaan karirnya ini akan dilakukan mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 SMA. Nah, itu juga bisa. Jadi ketika kita berbicara periodisasinya studi kasus ini tergantung dengan topik yang dipilih atau topik yang akan diteliti. Masalah yang muncul itu apa? Kalau terkait programnya ini dalam jangka waktu panjang tentunya akan memerlukan waktu atau periodisasi yang lebih lama dibanding kasus-kasus kecil. Contohnya kasus kecil itu bagaimana persepsi guru terhadap semangat belajar siswa era pasca pandemi. Hanya sekedar memotret, oh ternyata siswa-siswa lebih senang ketika pembelajarannya itu tatap muka dibanding ketika melakukan pembelajaran daring. Nah, itu mungkin hanya 1, 2 sampai 3 bulan selesai. Nah, intensitas periodisasi cepat tidaknya selain yang pertama ditentukan oleh yang akan dikaji atau masalah topik yang akan dikaji, juga ditentukan dengan bagaimana key instrumen yaitu peneliti itu dalam proses pengumpulan datanya. Semakin cepat tentunya proses pendalaman pengajiannya juga akan semakin baik. Yang ketiga, periodisasinya ini ketika kita melihat suatu fenomena kasus, karena kasus itu tentunya setelah satu kasus ada kasus-kasus lainnya, misalkan kemarin era normal, kemudian era pandemi, kemudian era new normal, kemudian pasca pandemi seperti apa. Nah, tentunya karena ada batasan-batasan periodisasi itu, tentunya hal yang paling perlu dipilih oleh peneliti atau dilakukan adalah kita sesuaikan ideal itu antara 1 sampai 3 bulan. Tapi itu juga tergantung bagaimana intensitas seorang peneliti dalam mengumpulkan datanya. Jadi ketika berbicara studi kasus ini, yang hal utama adalah keunikan, kedalaman, dan tentunya disesuaikan dengan topiknya untuk menentukan periodisasinya itu dalam waktu pendek, sedang, panjang, atau sampai multi years. Itu Pak Muji jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Dokter atas pertanyaannya. Di sini sudah hadir Pak Sordi lagi. Silakan Pak Sordi bisa dilanjutkan. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Rahmawati atas jawabannya. Semoga Bapak Ibu yang mungkin memiliki persepsi ataupun pertanyaan yang sama bisa dijawab oleh Ibu narasumber. Dan sekali lagi kita juga memiliki grup WA nanti. Bapak Ibu bisa melemparkan pertanyaan di grup tersebut. Kemudian Ibu narasumber juga sudah ada bergabung bersama Bapak Ibu di grup. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Silahkan selanjutnya Ibu Fitriani Sudirman. Bisa dibuka mic-nya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya Fitri mohon maaf, lagi nggak bisa on cam soalnya lagi di kosan. Jadi lagi flu juga, jadi rada-rada gimana, mohon maaf ya untuk tim Guru Inovatif Nasional. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dokter selaku narasumber. Perkenalkan, saya Fitriani, mahasiswi dari UIN Raden Fatah Palembang, yang baru saja fresh graduate dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, jadi di sini saya sedikit cerita dulu. Kemarin itu saya sempat membantu dosen dalam hal penelitian, tepatnya di penelitian kuantitatif. Nah, jadi saya di sana fungsinya atau perannya sebagai translator. Nah, berkaitan dengan penelitian saya yaitu tentang case study, yaitu penelitian kualitatif. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah bisa dalam satu skripsi atau satu penelitian itu kita pecah menjadi beberapa artikel. Misal, kemarin itu dosen saya itu satu penelitiannya itu dipecah menjadi 3 artikel. Nah, apakah bisa dalam case study itu dipecah menjadi beberapa variabel gitu? Soalnya saya ilmunya masih dasar. Baik. Terima kasih. Mohon untuk jika itu bisa, bagaimana cara kita, Ya, terutama kami dipahami pertanyaannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Fitri, dan mungkin itu pertanyaannya untuk di sesi ketiga terkait dengan bagaimana penulisan artikel, Bapak Ibu memecah dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita masih fokus pada bagaimana konsepnya terlebih dahulu. Bagaimana penelitian studi kasus tadi, nanti di pertemuan ketiga akan kita lebih fokus lagi untuk
menerbitkan ataupun menulis artikel studi kasus. Tapi untuk menanggapi silakan Bu, sedikit terkait dengan memecah artikel tadi. Bisa sebenarnya. Silakan Bu Rahmawati. Ya, terima kasih Bapak Suhardi. Terima kasih Bu Fitri, semoga lekas sembuh ya flu-nya. Jadi jawabannya itu bisa Ibu. Jadi meskipun penelitiannya studi kasus, Bapak Ibu di sini bisa memecahnya untuk menjadi beberapa artikel. Dengan apa ketentuannya? Dalam satu penelitian studi kasus harus memiliki fokus lebih dari satu. Jadi dalam satu penelitian kita bisa memecahnya menjadi beberapa artikel didasarkan pada fokusnya. Kalau fokusnya 3, satu fokus kan sudah dalam data yang diambil atau diperoleh dalam penelitian studi kasus ini bisa menjadi judul artikel baru. Fokus 2, judul artikel baru, fokus 3, judul artikel baru. Dengan catatan, isi dari ketiga artikel ini tidak boleh sama persis dengan hasil skripsi, tesis maupun disertasinya, tapi harus ada pengembangan tambahan, itu syaratnya. Jadi bisa dalam satu penelitian, baik itu studi kasus, baik itu PTK, siklus 1 dijadikan artikel sendiri, siklus 2 dijadikan artikel sendiri, siklus 3 dijadikan artikel sendiri, boleh dan bisa, selama tidak autoplagiasi, tidak mengambil inti-inti dari hasil yang sama dalam satu penelitian itu. Itu jawaban dari saya. Iya. Terima kasih atas tanggapannya dan nanti akan kita lebih perdalam lagi untuk penulisan tentunya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting dan menuliskan pertanyaan di kolom chatting Zoom. Silakan Bapak Agus Midi dari SMTI Aceh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Suhardi, Ibu Rahmawati. Mungkin saya masih awam terkait dengan penelitian studi kasus. Biasanya dalam PTK itu ada rekomendasi solusi yang kita tawarkan, misal penerapan model tertentu, nah nanti data-data itu yang akan kita olah. Nah, yang saya pahami dalam penelitian kasus berarti kita melakukan mengolah data-data terkait menyimpulkan kasus tertentu sehingga bisa kita jelaskan, nanti kita bisa tawarkan solusi-solusi perbaikannya. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita meyakinkan ide atau rekomendasi kita supaya pembaca yang kita tulis itu yakin dengan apa yang kita tawarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Silakan langsung ditanggapi Bu Dokter. Terima kasih. Selamat pagi Pak Agus. Nah, bagaimana agar kita mampu meyakinkan pembaca terkait dengan riset kita? Di mana riset kita pendekatannya studi kasus. Jadi kalau saya menangkap pertanyaannya seperti itu. Nah, ketika kita akan meyakinkan pembaca, tentunya antara konteks, fokus, dan judul yang direpresentasikan itu mampu menghadirkan suspense, menarikan. Kalau sudah, berarti hal selanjutnya apa? Dalam memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang diteliti atau fokus penelitian itu, tentunya juga didasarkan pada kedalaman, kerincian, kedetailan, sehingga solusi yang ditawarkan itu akan lebih memberikan pemahaman lebih terhadap para pembaca. Dan untuk mengetahui apakah solusi yang ditawarkan ini memiliki kedalaman, memiliki akurasi, memiliki derajat kepercayaan yang tinggi bagi pembaca, tentunya perlu dilakukan uji keabsahan data. Nah, uji keabsahan datanya melalui 4 hal yang tadi saya sampaikan di PowerPoint, ada credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Nah, untuk lebih detailnya terkait prosesnya seperti apa, itu sepertinya masih materi minggu depan ya Pak Ardi. Ya. Nah, tetapi intinya bagaimana nanti untuk meyakinkan salah satunya dari konteks, fokus, judul yang menghadirkan suspense, kemudian proses pengumpulan data, dan juga dilakukan uji keabsahan data. Sehingga temuan akhir dari hasil penelitian itu mampu meyakinkan pembaca, bahkan mampu menjadi suatu temuan teori baru. Seperti itu Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Dr. Rahmawati. Memang kita pada pertemuan awal ini adalah kita fokus seperti apa sih masalah dalam penelitian studi kasus. Apakah mungkin ada yang berpikir juga apakah sama penelitian kualitatif deskriptif kemudian fenomenologi dengan kasus itu sendiri. Nah, kita fokus pada kasusnya, yaitu sesuatu hal yang memang betul-betul unik, betul-betul berbeda dengan yang lain. Itulah kasus. Jadi itulah yang Bapak Ibu akan dalami
itulah yang Bapak Ibu akan pertanyakan, bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi. Mengapa itu bisa terjadi atau bagaimana prosesnya terjadi. Itu yang Bapak Ibu akan dalami satu kasus tersebut, seperti yang dicontohkan tadi, bagaimana ada satu siswa atau sekelompok siswa yang sangat berprestasi misalkan. Bapak Ibu akan kaji bagaimana kebiasaan belajarnya. Itu sudah jadi satu hal yang unik yang tidak semua siswa memiliki. Itu yang Bapak Ibu salah satu contoh. Nah, di bidang-bidang lain, apakah di bidang-bidang yang lain juga bisa? Sangat bisa. Semua profesi Bapak Ibu, bidang Bapak Ibu memiliki keunikan, masalah-masalah tertentu. Nah, unik itulah yang akan Bapak Ibu kaji menggunakan pendekatan studi kasus. Silakan Bapak Nafirman dari Bengkulu. Ya, terima kasih Pak Dr. Suhardi, MPD yang saya hormati. Ibu Dr. Rara yang saya hormati, saya senang sekali mendapat tambahan-tambahan ilmu berkait dengan penelitian ini. Saya melihat dari segi konteks penelitian studi kasus ini, dia kan sudah pasti berbeda dengan kualitatif gitu. Jadi kalau umpamanya di lingkungan pendidikan, kita kan tidak bisa hanya melihat baik atau buruknya nilai seorang, atau tampilan, atau sikap, atau action segala macam itu, tidak hanya bisa dilihat secara ilmiah gitu. Kadang-kadang dia ada background background psikologis, atau background keluarga, atau background budaya masyarakat kayak gitu kan. Kebetulan saya punya kasus yang karena latar belakang saya itu geografi, jadi di geografi itu sebenarnya konteksnya kan banyak sekali. Umpamanya bagaimana di sebuah daerah itu nilai geografinya tidak muncul, nilai ininya nggak bagus, begitu kan. Umpamanya saya ambil konteks indikasi geografi. Indikasi geografi itu kan kekayaan masyarakat dalam menghasilkan barang. Baik. Jadi yang ingin saya tanya ke Ibu Rara di sini melalui Pak Dr. Suhardi, bagaimana kira-kira, karena penelitian studi kasus itu kan dia mendalam nih, Bu. Iya. Bagaimana cara kita mengungkapkan atau mengungkapkan konteks itu supaya terbuka lebih mendalam? Bagaimana perumusan-perumusan kalau di kan ada kisi-kisi segala macam. Dipahami Bapak. Silakan Ibu Ya. Rahmawati, bisa ditanggapi pertanyaan Bapak Nafirman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nofirman dari Bengkulu. Jadi terkait bagaimana ketika kita akan melakukan penelitian dalam konteks ini tadi terkait dengan ilmu geografi, di mana itu merupakan kekayaan alam dalam menghasilkan suatu jasa. Nah, ini ketika akan memilih konteks penelitian tentunya harus mengemukakan antara kondisi bahwa geografi ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, bukan hanya mengkaji terkait dengan bagaimana lempeng bumi, gerak bumi, dan sebagainya, tetapi kekayaan alam yang dihasilkan secara geografis masyarakat Indonesia itu tentunya ada budaya yang mendasari, kemudian kebiasaan masyarakat, kemudian apa yang mampu dihasilkan, nah, itu juga tentunya harus dirumuskan dalam konteksnya. Nah, ketika akan melakukan suatu penelitian, tentunya dalam konteks penelitian, itu hal utama yang harus disampaikan itu background-nya dulu. Jadi apa urgenitas mengapa penelitian geografi ini terkait dengan kekayaan alam ini perlu diangkat? Oh, karena sekarang masyarakat semakin individualis. Oh, masyarakat ini belum begitu memahami bahwa geografi itu bukan sekedar ilmu tentang lempeng bumi, tentang gerak bumi dan sebagainya. Nah, untuk mampu meyakinkan tentunya harus didukung dengan teori-teori pendukungnya. Setelah konteks itu ada, itu kan masalahnya ingin memperkenalkan. Nah, konteksnya itu dibuat, baru dirumuskan judul yang spesifik. Misalkan judulnya representasi kekayaan alam melalui pembelajaran geografi di SMA A misalkan. Nah, di situ baru nanti dikaji secara mendalam kasus-kasus yang melatar belakanginya. Bukan hanya bagaimana untuk menunjukkan pada khalayak masyarakat
bahwa kekayaan geografi itu nanti menghasilkan barang seperti A, B, C, bukan hanya proses, tetapi mengapa hal itu penting. Nah, di sini tentunya di konteks penelitiannya harus kuat. Untuk konteks penelitian kuat harus didukung dengan data empirik yang ada. Jadi fungsinya apa, ilmu itu perlu untuk disebarluaskan, kemudian esensinya keilmuannya apa, dan juga didukung dengan teori-teori pendukung. Seperti itu Bapak untuk konteks. Jadi untuk konteks penelitian selalu harus didasarkan pada kajian teori berbasis data sebagai penunjangnya. Seperti itu. Baik. Selain dari sense ya atau habituasi masyarakat yang ada sebagai data alamiah dari lokasi yang diteliti. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu narasumber, Ibu Dr. Rara, dan semoga itu bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam penelitian, khususnya pada penelitian studi kasus. Untuk contoh-contoh Bapak Ibu, mungkin hari ini kita awali terlebih dahulu dengan konsepnya, teorinya bagaimana dalam penelitian studi kasus itu. Silahkan, kami sudah memberikan beberapa contoh-contoh tulisan ataupun artikel penelitian terkait dengan studi kasus. Nah, itu Bapak Ibu bisa download di satu link drive yang sudah kami bagikan di grup WhatsApp. Di situ juga ada materi untuk hari ini dan contoh-contoh bagaimana penelitian. Bapak Ibu bisa melihat judulnya, Bapak Ibu bisa melihat latar belakangnya seperti apa dalam contoh-contoh tersebut, sehingga ada gambaran. Nah, ketika sudah ada gambaran, besok akan kita lanjutkan dengan masih ada 2 hari lagi. Silakan, mungkin kita akan coba lihat yang ada di kolom chatting, Bapak Ibu. Ya, di kolom chatting banyak sekali. Nanti mungkin pertanyaannya bisa di-share ke grup ya. Mungkin nanti akan saya balas satu persatu. Ya, nanti di grup itu juga silakan Bapak Ibu yang masih penasaran ataupun yang ingin berdiskusi di grup, silakan dilempar pertanyaannya di grup. Kami akan jawab karena kami sudah bergabung di grup tersebut. Silahkan yang perbedaan ini ada dari Bapak Sutarjo. Mungkin bisa dibedakan secara spesifik. Dalam penelitian kualitatif ini kan mungkin sama-sama mendeskripsikan nanti antara studi kasus ataupun penelitian deskriptif. Beda yang paling intinya Bapak Ibu bisa melihat di mana gitu, Bu Dr. Rara. Ini dari Pak Sutarjo dari Sorong, Papua nih, jauh sekali. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Sutarjo dari Sorong, Papua ya. Jadi yang membedakan, karena dalam studi kasus itu kan ada 5-6 jenisnya tadi ya. Salah satunya itu kan ada deskriptif. Nah, yang membedakan apa? Bukankah deskriptif ini juga sebagai bagian dari pendekatan studi kasus? Nah, hal yang paling membedakan ketika kita studi kasus mendalam, itu kan secara mendalam berbasis keunikan. Deskriptif juga sama, yang membedakan cara penyajiannya, displaynya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, untuk deskriptif itu bukan hanya menjawab what, apa, bukan hanya menjawab how, bagaimana, tetapi juga why, mengapa. Jadi analisis deskripsinya itu lebih luas, itu lebih banyak. Kalau studi kasusnya tadi tergantung jenis yang dipilih. Kalau jenisnya explanatory itu lebih kepada how-nya, kalau exploratory itu lebih kepada why-nya. Kemudian kalau studi yang jamak itu bisa menggunakan 5W1H, what, why, when, where, who, dan juga how, seperti itu. Nah, hal yang membedakan terkait dengan sufik konteks fokus penelitiannya. Jadi mau memilih jenisnya deskriptif, jenisnya studi kasus tunggal, studi kasus jamak, atau mungkin explanatory dan exploratory. Jadi yang membedakan adalah titik dasar penekanannya itu lebih kepada how, lebih kepada why, lebih kepada what, atau 5W1H. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dan sangat jelas Bapak Ibu untuk bagaimana Bapak Ibu membedakan apa yang menjadi fokusnya ataupun apa yang menjadi perbedaan antara penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif yang satu dengan yang lain. Letaknya nanti ada pada, salah satunya adalah pada penyajian datanya ataupun hal yang akan diungkap seperti itu. Kalau penelitian kualitatif deskriptif biasa mungkin temurni masih sebatas apa ataupun bagaimana gitu ya, bagaimana terjadi gitu. Tapi kalau di kasus itu sendiri mengapa itu juga penting sekali. Satu lagi yang ada di pertanyaan di chatting dari Bu Endang. Nah, untuk kasus sendiri tahun lalu, Bu Endang Wati,
kasus yang terjadi ataupun peristiwa yang unik itu apakah tahunnya bagaimana kita bisa melihat? Apakah berapa tahun? Apakah yang terjadi sekarang seperti itu? Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Endang. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah kasus tahun kemarin bisa untuk diteliti? Jawabannya bisa. Tetapi urgenitas untuk mencari solusinya tentunya itu memiliki derajat nilai kredibilitas yang tidak terlalu tinggi. Karena apa? Itu sudah tahun kemarin ketika berbicara kasus, tentunya kasus itu banyak. Kadang kasus satu belum selesai, ada kasus baru dan kasus baru. Nah, tetapi tetap bisa dilakukan karena esensinya ketika Bapak Ibu memilih pendekatan kualitatif itu adalah yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bukan yang akan terjadi. Kalau yang akan itu bisa ke metode atau pendekatan research and development karena akan dikembangkan, karena akan dilakukan. Tetapi kalau dalam pendekatan kualitatif, terutama dalam konteks studi kasus di sini, memilih jenis studi kasus manapun, itu yang sudah terjadi. Artinya apa? Tahun kemarin bisa tetap digunakan, tetapi nanti tingkat derajat kredibilitasnya, dependabilitasnya ini tidak bisa terlalu tinggi. Karena apa? Karena setiap hari, setiap bulan, setiap hal, tentunya fenomena-fenomena yang terjadi ini memiliki kedinamisan. Jadi perputaran yang cepat seperti itu. Tetapi tetap bisa dilakukan. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Dr. Rara. Dan untuk pertemuan pertama kita untuk hari ini, mungkin kita akan cukupkan karena sudah pukul 9.30 sesuai dengan jadwal kita. Dan kita akan bertemu dengan pengembangan ataupun pendalaman materi terkait dengan penelitian studi kasus ini pada hari Senin dan Selasa pada jam 19.00 WIB. Jadi Bapak Ibu dipastikan kita bisa sama-sama menyimak dan itu semua untuk kita pengembangan kemampuan dalam penelitian. Paling tidak kita tahu, oh iya ini metode yang saya gunakan dalam kasus ini ataupun masalah ini gitu. Jadi jangan sampai satu permasalahan Bapak Ibu pecahkan dengan metode yang salah gitu. Nah, artinya masing-masing permasalahan yang ada terjadi di lapangan diungkap ataupun dicarikan solusinya dengan metode yang tepat seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan. Sekali lagi masih ada yang bertanya apakah ada presensi ataupun tugas dan lain sebagainya. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan fokus saja pada materi yang diberikan, pada contoh-contoh yang diberikan dan pengembangan-pengembangan yang bisa Bapak Ibu diskusikan di kelas Guru Inovatif Indonesia ini, sehingga Bapak Ibu bisa tidak hanya secara penelitian nanti dari teori, kemudian Bapak Ibu bisa melaksanakan satu penelitian studi kasus. Silahkan Bapak Ibu bisa download sekali lagi semua yang kami bagikan di grup WhatsApp. Ya. Terima kasih untuk hari ini Ibu Dr. Rahmawati dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Rekaman dan semua akan kami share nanti di WA Group. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk hari ini kita cukupkan. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri, Terima Bapak Ibu. kasih Guru Inovasi Indonesia.